Hai, halo para keluarga yang terkasih dalam Kristus. Tidak terasa bulan katekesi keluarga yang diselenggarakan oleh Komisi Keluarga KWI di tahun 2020 ini akan segera berakhir. Perkenalkan, kami pasangan Mimi dan Jacob dan juga Romo Anggi sebagai Koordinator Nasional Worldwide Marriage Encounter Indonesia mengajak Anda sekalian mengikuti katekesi keluarga hari ini. Ya, para keluarga yang dikasihi Tuhan, katekese adalah karya gereja yang mendasar. Gereja, yakni kita semua, dipanggil untuk melanjutkan tugas Yesus Sang Guru dan diutus menjadi pengajar iman dengan dijiwai oleh Roh Kudus. Iman yang diajarkan oleh gereja dan iman yang dihidupi oleh gereja itu sendiri, yaitu pertama, pemahaman tentang Allah dan rencana keselamatannya atau penyelamatannya. Kedua, pandangan tentang manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Ketiga, warta kerajaan Allah. Serta yang terakhir tentang harapan dan kasih. Katekese hari ini bertemakan keluarga dan keutuhan ciptaan yang dipersembahkan oleh Worldwide Marriage Encounter Indonesia. Sebelum berdoa dan mendengarkan katekesi keluarga dan keutuhan ciptaan, mari kita membukanya dengan nyanyian Betapa Kita Tidak Bersyukur yang dipersembahkan oleh Kor Senandung Kasih di Hati MI Distrik 4 Surabaya. Mari kita mengikutinya. Selanjutnya kita semua diajak untuk mensyukuri berkat karunia Allah yang Maha Kuasa, yang sungguh indah dan luar biasa bagi kita dan alam negara Indonesia tercinta yang tentunya harus kita jaga dan pelihara ya. Yes, betul sekali. Melalui lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur dan menari diiringi gendang syukur. Iya. Perlu dipijit nggak? Oh nggak usah. Kita ini pasutri, bukan paslon, nggak usah dipijit-pijit. Oke. Cukup menari saja, kita rame-rame dengan senang-senang saja ya. Untuk senang-senang aja ya Iya. judulnya. Mari kita sambut Kor Sekati. Kita tidak bersyukur, rencana baik
Keluarga yang terkasih dalam Kristus, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Sang Pencipta alam semesta, atas anugerah ciptaan yang sungguh indah ini. Segala kau ciptakan baik adanya. Semuanya kau ciptakan agar semua makhluk di muka bumi ini hidup, tumbuh, dan berkembang dengan saling mendukung dan menghormati. Engkau menghendaki agar semua ciptaanmu tetap dalam kesatuan yang utuh. Kemuliaanmu terungkap nyata dalam kemegahan dan keagungan alam ciptaanmu. Kami bersyukur karena Engkau telah mempercayakan kepada kami, keluarga-keluarga Kristiani, semua ciptaanmu. Engkau mengundang kami untuk meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam keluarga yang menjamin terjaganya keutuhannya, serta mengajak kami mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk yang justru merusaknya. Maka ya Allah, tumbuhkanlah dalam keluarga-keluarga Kristiani semangat hidup sederhana secukupnya dalam memanfaatkan sumber daya, air, listrik, dan bahan bakar, mengurangi penggunaan peralatan yang berbahaya bagi lingkungan, dan mengurangi limbah sampah, serta mengolahnya. Kobarkanlah dalam diri kami semangat baru untuk menciptakan lingkungan yang hijau, dengan menanam dan merawat pohon di tempat tinggal dan lingkungan kami. Berilah kami selalu kekuatan dan ketekunan dalam menjalankan tugas perutusan ini, agar semua orang, khususnya di dalam keluarga, di mana orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama, serta keluarga sebagai sekolah yang pertama dan utama, mampu menangkap dan merasakan keagungan-Mu di dalam harmoni keutuhan alam ciptaan-Mu. Demi keluhuran nama Sang Pencipta, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para keluarga yang terkasih, lagu betapa kita tidak bersyukur yang baru saja kita saksikan menggambarkan betapa besar karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya dan bagi kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Sejenak, mari kita melalui video klip berikut ini, kita menyadari kembali betapa Allah itu sungguh luar biasa, merencanakan, mempersiapkan segala sesuatunya sebelum manusia diciptakan sebagai mahkota ciptaannya yang mulia. Segala sesuatu diciptakan baik adanya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Mari kita menyaksikan video klip berikut ini. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty. Darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovered above the surface of the waters. God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good. Then he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness night. Evening passed, and morning came, marking the first day. Then God said, "Let there be a space between the waters, to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." God called this the sky. Evening passed, and morning came, marking the second day. Then God said, "Let the waters beneath the sky flow together into one place, so dry ground may appear." God called the dry ground land, and the waters seas. God saw that it was good. Then God said, "Let the land sprout with plants, trees, and trees that produce seeds that grow fruit." And God saw that it was good. Evening passed and morning came, marking the third day.
Then God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night. Let them be signs to mark the seasons, days, and years. Let these lights in the sky shine down on the earth." God made 2 great lights, the sun and the moon. Then he painted the night sky with stars and saw that it was good. Evening passed and morning came, marking the 4th day. Then God said, "Let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind." And God saw that it was good. Evening passed and morning came, marking the 5th day. Then God said, "Let the earth produce every sort of animal, each producing offspring of the same kind." God saw that it was good. On the same day, God said, "Let us make human beings in our image, to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals." So God created human beings in his own image, a male and a female. God blessed them and said, "Be fruitful and multiply. I have given you everything that has life." Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good. Evening passed and morning came, marking the 6th day. On the 7th day, God had finished his creation, so he rested from all his work. God blessed the 7th day and declared it holy. Keluarga yang dikasihi oleh Allah, dari kisah penciptaan kita bisa mengerti alam semesta diciptakan dan disediakan oleh Allah untuk keberlangsungan hidup manusia. Peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan pangan, dan kemajuan ilmu serta teknologi membawa dampak terhadap keutuhan alam semesta. Kemajuan ilmu dan teknologi membuat manusia semakin mampu menjangkau dan mengeksploitasi alam semesta. Alam semesta menjadi subjek ekonomis untuk pemenuhan hidup manusia. Pemanfaatan hutan, penebangan kayu yang kurang atau tidak berwawasan lingkungan, pengambilan bahan tambang yang menyisakan limbah beracun, privatisasi air yang berorientasi keuntungan ekonomis, dan pemaksaan lahan-lahan pertanian yang merusak tanah dan menyisakan residu-residu kimia adalah sikap dan tindakan manusia yang memandang alam sebagai objek ekonomis. Merusak keutuhan alam ciptaan adalah cermin bahwa manusia kurang menghormati, menghargai, dan memuliakan Allah sebagai pemilik dan penguasa alam semesta. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa persediaan sumber-sumber alam itu terbatas keberadaannya. Bumi mesti diolah dengan sikap syukur, sehingga dalam audiensi umum tahun 2001 yang lalu, Paus Yohanes Paulus II menyerukan pentingnya pertobatan ekologis. Seruan ini ditegaskan kembali oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si 2015, yaitu membangun hubungan yang sehat dan benar dengan seluruh alam ciptaan, dan tidak lagi mengulang sikap dan perilaku yang merusak. Keluarga yang terkasih, manusia itu menjadi pusat dan sekaligus tujuan dari pembangunan. Pembangunan yang merusak lingkungan juga akan merusak manusia. Dalam Evangelii Gaudium, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa alam itu rapuh
dan tidak mempunyai kemampuan untuk membela diri terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh manusia. Paus juga mengingatkan bahwa manusia bukan hanya sebagai pengguna alam semesta. Oleh karena itu, keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia menjadi kunci penting untuk menuju kesejahteraan hidup. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia akan dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar, atau berkeadilan dan berkeutuhan ciptaan jika diimbangi dengan sumber daya manusia yang bermutu. Salah satu cara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan memberikan pendidikan yang berkualitas. Keluarga yang terkasih, proses pendidikan berawal dari dalam keluarga. Dalam pesan Hari Perdamaian Sedunia, Sri Paus Yohanes Paulus II, 1 Januari 1994, menegaskan dan mengingatkan kembali pentingnya keluarga sebagai ruang dan tempat untuk menumbuhkan pendidikan yang berkualitas. Keluarga sebagai persekutuan pendidikan yang fundamental atau mendasar dan esensial, merupakan sarana yang pertama dan utama, serta paling istimewa untuk mewariskan nilai-nilai agama dan budaya yang membantu manusia memperoleh identitasnya sendiri. Karena didirikan atas dasar cinta kasih dan terbuka bagi anugerah kehidupan, keluarga dalam dirinya sendiri berisikan masa depan masyarakat, dan tugasnya yang paling khusus ialah untuk secara efektif memberikan sumbangan bagi masa depan yang penuh damai. Keluarga adalah sel dasar masyarakat, di mana kita, meskipun berbeda, belajar hidup bersama orang lain dan menjadi milik satu sama lain. Keluarga juga merupakan tempat di mana orang tua mewariskan iman kepada anak-anaknya. Itu yang dikatakan di dalam Evangelii Gaudium, artikel 66. Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia yang keempat tahun 2015 juga merefleksikan keluarga sebagai sukacita Injil. Panggilan dan perutusan keluarga Katolik dalam gereja dan masyarakat Indonesia yang majemuk. Ini menumbuhkan kembali dan mengembangkan komunikasi dan kemampuan perutusan cinta kasih dalam keluarga guna menghadirkan kesejahteraan hidup bersama yang penuh kedamaian. Keluarga yang terkasih, kita menyadari keluarga adalah sel dasar masyarakat. Sebagai sel dasar, keluarga menjadi titik awal untuk membangun pertobatan ekologis yang menumbuhkan dan mengembangkan sikap hidup dan tindakan hidup yang berwawasan ekologis dalam membangun keutuhan hidup. Keutuhan hidup bersama dipahami sebagai suatu relasi yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam ciptaan, dan manusia dengan Allah Sang Pencipta. Keutuhan hidup mencakup manusia dan lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga peri kehidupan yang amat penting. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan hidup bersama. Hal ini menjadi tanggung jawab semua orang, dan tanggung jawab ini dimulai
dari dan dalam pendidikan keluarga. Dalam keluarga sendiri, perwujudan keluarga yang berwawasan ekologis dapat dimulai dengan pertama, menghayati gaya hidup sederhana, antara lain dengan cara mengurangi kegiatan belanja barang yang tidak perlu, mengurangi barang yang dijadikan sampah, membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dalam jarak perjalanan yang dekat, yang sebenarnya bisa ditempuh dengan jalan kaki. 2. Mendidik dan membiasakan anak-anak untuk peduli pada sesama dan pada lingkungan hidup melalui praktek-praktek yang sederhana, seperti hidup sederhana, rela berbagi, menjaga kebersihan rumah dan kelestarian halaman, dan juga hemat energi, hemat air di dalam penggunaan sehari-hari. Para keluarga yang terkasih, marilah sekarang kita mendengarkan obrolan, bincang-bincang dengan sebuah keluarga, bagaimana mereka menghidupi keutuhan alam ciptaan Tuhan dengan hal-hal sederhana di dalam keseharian hidup mereka. Mari kita menyaksikan. Para pemirsa keluarga di Indonesia yang terkasih, hari ini kita kedatangan tamu nih, keluarga dari Pak Sutri Lulu Mamo, ya, dari Paroki Kristus Raja Surabaya. Baik, silakan perkenalan bersama anak-anak ini. Terima kasih semua. Saya Pak Sutri, saya Lulu, dan pasangan saya Mamo. Kemudian anak pertama Grace, dan anak kedua Hilda, dan anak yang ketiga Gladys. Romo mau bertanya kepada semuanya, ya. Kita patut bersyukur karena kita diberi anugerah, ya, alam yang baik, ya. Namun juga anugerah itu perlu dipelihara, perlu dikembangkan, ya. Romo mau bertanya kepada Pak Sutri, Lulu, dan Mamo, juga anak-anak, ya. Ada yang SMA, ada yang SD, ya. Bagaimana dalam, ya, menghormati alam ciptaan Tuhan, juga energi yang diberikan, kan, di rumah menggunakan listrik, ya. Kemudian juga kita makan, ya, bagaimana menghargai makanan, ya. Lalu juga air, ya, bagaimana juga menggunakan air, lalu juga menjaga kebersihan, ya. Lalu bagaimana juga supaya lingkungan hijau, ya. Bagaimana Lulu dan Mamo di dalam mendidik, menyampaikan, ya, tentang bagaimana kita mencintai lingkungan hidup. Silahkan, siapa dulu? Baik, akan saya awali. Jadi cara kami di dalam mendidik anak-anak kami di dalam mengenalkan alam, serta menyayangi alam kita sekitar, yaitu dengan cara, salah satu contohnya, ya, air minum. Kebiasaan kita kalau di rumah, kalau selesai minum kadang nggak habis. Nah, nggak pernah habis. Nah, kan di sisa gelas itu masih ada air. Kadang kalau sudah terlalu lama mungkin sudah ada lalat atau apa yang nempel, kita nggak akan buang air itu. Tapi kita salurkan ke tanaman. Kita biasakan untuk berbagi dengan makhluk hidup yang lain. Seperti itu contohnya. Iya. Bagaimana, Grace? Iya. Iya. Oh. Lulu, bagaimana? Kalau kami ini sebetulnya berbagi tugas, Romo. Jadi siapa yang biasanya tugasnya masak nasi? Nah, Grace ini tugasnya masak nasi di rumah. Jadi
dia sudah kita biasakan dari semula dia belajar memasak nasi, air cucian berasnya itu juga tidak kita buang Romo, tapi sama dia sudah disiramkan di tanaman di depan rumah itu, dibantu adik-adiknya biasanya. Ya baik. Wah luar biasa. Ya itu Romo. Jadi, kalau soal penggunaan kantong plastik, tas kresek, gimana? Kalau tas plastik biasanya kita setiap belanja di supermarket, saya selalu tidak mau minta tas plastik. Jadi kadang saya masukkan ke jok motor. Kalau kebetulan saya bawa tas itu sendiri ya, saya masukkan tas. Jadi saya membatasi dengan tidak meminta kantong plastik di supermarket. Menggunakan kembali ya. Iya. Dari Grace, kemudian Hilda dan siapa? Ladies ya. Saya pernah melihat loh ya. Senangnya ini kan ya juga camping ya bareng-bareng ya. Camping ya. Waduh. Ini yang kecil, ladies suka camping keluar kota. Naik gunung. Iya Romo. Terus buat tenda sendiri. Tendanya Romo. Tendanya bikin sendiri. Buat bikin sendiri ya. Senang nggak kalau mengalami ini di alam yang hijau, yang sejuk ya? Senang. Dan harus dipelihara ya itu. Kalau Grace, senang nggak dengan cinta alam itu? Ya senang ya, walaupun buat mendakinya itu susah gitu. Lalu apa yang menjadi keprihatinan Grace yang gede soal lingkungan alam kita, sekitar kita? Kadang itu masih banyak orang-orang tuh masih buang sampah sembarangan gitu. Padahal di sekolah sudah diajarkan, terus banyak sosialisasi, tapi masih tidak mau mendengarkan gitu loh. Saya kan bertanya-tanya, kenapa? Padahal itu apa ya? Bare minimum. Bare minimum itu bahasa Indonesia apa? Mengurangi aktivitas yang sangat mudah dan kecil. Semua bisa ya. Semua bisa melakukan sebenarnya. Tahukah kamu, ya sekarang Romo mau menyampaikan, berapa sih setiap orang itu menghasilkan sampah setiap hari? Kalau ditimbang itu menghasilkan sampah berapa kita? Tahu nggak ini Grace? Kurang tahu. Kurang tahu. Ya, dari dinas ini lingkungan hidup yang di Indonesia itu rata-rata satu orang menghasilkan 1 kilo sampah sampai 2 kilo. Bayangkan ini, kalau di kota Surabaya berapa juta. Maka kamu tahu apa yang menjadi gerakan untuk mengurangi sampah? Contohnya apa? Dengan melakukan 3R itu, recycle, reduce, reuse. Contohnya kalau di Surabaya? Recycle contohnya misalnya botol aqua, botol plastik mineral itu bisa untuk naik bis Trans Surabaya ya. Ladies bisa untuk naik bus dia. Di Surabaya. Pengalamannya dia Romo. Apalagi yang tanam-tanaman. Untuk pot. Oh, untuk pot, betul adik. Jempol 2 untuk pot ya digunakan. Yang terakhir, Romo mau bertanya, ya. Kalau Tuhan sudah begitu baik, ya. Dan tentu saja alam kita ini tidak bisa membela diri, ya. Ketika alam itu kemudian dirusak sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Kalau Lulu, Mamo, dan anak-anak ya, sekiranya apa ya yang menjadi keprihatinan yang mau disampaikan kepada keluarga-keluarga yang mendengarkan sekarang ini?
supaya mencintai, menyayangi, memelihara, merawat, menumbuhkan ya alam ciptaan Tuhan supaya semakin lebih berkembang begitu, lebih hijau ya biasanya begitu. Makanya Romo pakai hijau. Ya. Iya. Kita juga pakai hijau. Silakan Mama, Lulu, anak-anak, pesannya apa kepada keluarga-keluarga ini yang mendengarkan se-Indonesia? Iya. Kalau saya Romo, terutama peran itu sangat besar di istri atau di ibu rumah tangga khususnya Romo, di mana pembiasaan itu adalah berawal dari keluarga. Jadi kalau kita melatih anak-anak kita dalam hal kecil, sekecil-kecilnya untuk pembiasaan mencintai lingkungan dengan menghargai makanan, air minum tadi, kemudian mematikan listrik yang tidak digunakan, itu akan menularkan hal-hal yang berikutnya, hal baik berikutnya kepada teman-temannya. Kemudian syukur-syukur ke lingkungan yang lebih luas, ke teman sekolahnya lagi, ke lingkungan sekitarnya. Dengan begitu, semoga apa yang kita awali dari keluarga kita, dari diri kita masing-masing di keluarga itu, akan memberikan dampak yang cukup besar untuk alam kita ini. Bagaimanapun juga kan kita yang harus bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara ini supaya akhirnya nanti masih berguna untuk anak cucu kita. Syukur-syukur kalau memang dalam lingkup hal besar kita kenalkan ke mereka dengan terjun langsung seperti kita ya terjun ke alam. Dengan demikian kita bisa cerita ke anak-anak, ini loh sedemikian agungnya, ayo kita menanam kembali, ayo kita merawat mereka. Saya kira begitu Romo. Baik. Dan bukan memang hal yang sulit, tapi bukan tidak mungkin tidak bisa kita lakukan begitu Romo. Ya. Mamo? Ya. Ya mungkin saya lebih ke edukasi secara visual. Jadi beberapa kejadian-kejadian yang disebabkan oleh kerusakan alam itu lebih banyak dipertontonkan biar kita lebih sadar, biar kita lebih empati terhadap kejadian-kejadian seperti itu, bahwa itu adalah akibat dari manusia. Dengan begitu kan kita akan ada rasa secara psikologis kita ada rasa takut dan akhirnya kita sadar seperti itu. Terima kasih Grace. Ada pesan untuk teman-teman anak-anak orang muda? Simpel saja, pokoknya dengan menjaga lingkungan sekitar itu sudah cukup membantu sesama. Dan juga langkah pertama, kita tidak perlu melihat sekitar gitu loh. Maksudnya kayak dia tidak merawat lingkungan, jadi saya juga sudahlah cuek saja. Tidak, bahkan seharusnya kita yang harus inisiatif gitu. Mengawali. Jadi emang diawali dari diri kita. Ya. Gladys sama Hilda. Ya. Terima kasih banyak bisa ngobrol. Kamu bisa hemat listrik juga ya? Hemat ini kadang-kadang yang membuat kami yel-yelan perkara hal kecil seperti itu di rumah Romo. Terima kasih banyak atas ngobrolnya bersama-sama ini ya. Nanti bisa yang terkasih. Berikutnya kita mendengarkan ya obrolan dengan dua pasutri lainnya yang anak-anak mereka sudah dewasa. Mari kita dengarkan. Baik, para keluarga yang terkasih, hari ini kedatangan tamu ya yang untuk kita tanya jawab ya tentang keutuhan alam. Dari keluarga Pasutri Tri Maria Cecep dari Distrik 4 Surabaya. Hari Minggu lalu itu berulang tahun perkawinan yang ke-28. Singkat kata, kami pengen tahu ya, bagaimana Cecep Maria dalam keseharian
melakukan ya untuk mencintai lingkungan itu kan reduce, mengurangi ya apapun yang bisa menjadi sampah. Kemudian reuse itu kan menggunakan kembali. Kalau ini sudah baik sebenarnya recycle-nya kan semakin berkurang. Entah itu sampah, entah itu energi, listrik, air atau apapun. Silahkan sharing. Yang jelas kalau listrik kami pasti berhemat ya, karena memang bagi kami untuk listrik Indonesia ini mahal. Jadi kami ganti lampu-lampu dengan lampu yang hemat energi, yang LED. Terus untuk air juga kami berhemat, kami kan seperlunya. Kalau untuk sampah kami sudah lama kami pisahkan antara sampah kering dan sampah basah, di mana kami memakai sampahnya biasanya kami ambil dari tas kresek yang sisa kami habis belanja tidak kami buang, ya. Kami pakai, kami pergunakan lagi untuk baik. Terima kasih. Membuang sampah. Halo Maria, apa iya, hal sama. lain? Nah, sama kayak misalnya pemakaian AC kalau nggak penting ya dimatiin, atau kalau pagi misalnya kami bangun tidur meskipun misalnya udah jam 4 subuh gitu ngelilir, matiin AC-nya gitu. Baik, demikian para keluarga sharing singkat bagaimana keluarga merawat keutuhan alam ciptaan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Tadi kita sudah mendengarkan sharing Pak Sutri, Lulu Mamo, dan juga Pak Sutri Maria Cecep. Sekarang mari kita mendengarkan sharing dari Pak Sutri Meme Yakob bagaimana tentang keutuhan ciptaan ya, tentang reduce, reuse, recycle dan sebagainya. Mereka ini berputra 3, sudah bercucu 2. Mari kita mendengarkan sharing mereka. Meme Yakob, siapa dulu yang mau cerita? Nah, Yakob. Ya, saya seorang hobi berat ikan koi. Di rumah saya, di dalam rumah ada kolam. Dan di situ saya bikin air hasil kolam itu saya filter sehingga menjadi netral kembali dan sangat sehat di dalam kolam itu, sehingga cucu saya kalau main-main ke rumah mereka jebur bersama-sama ikan itu bermain dan tanpa bahaya sama sekali karena airnya di recycle begitu murni. Oh, ini recycle-nya soal air di kolam koi. Bagaimana kalau Meme? Coba. Ya, kalau tadi itu adalah penghematan dalam hal air ya. Tapi kami juga ingin menceritakan bahwa anak kami itu adalah termasuk mereka yang mendukung lingkungan hidup. Jadi terutama ada satu yang memang pernah terlibat dalam WWF ya. Jadi selalu mengingatkan kepada kami bagaimana menghemat pemakaian tisu, kemudian juga kantong plastik. Sampai sekarang di rumah kami minim tempat sampah karena supaya itu mengurangi penggunaan sampah. Karena kalau tadinya di banyak tempat ada tempat sampah, kita dengan mudahnya membuang sampah ya. Jadi ini termasuk mengurangi, karena tidak ada tempat sampah, mau tidak mau kita menjaga supaya kita tidak menimbulkan sampah. Karena kalau mau membuang sampah itu harus keluar rumah. Nah ini membuat kemudian kita juga mengendalikan diri ya, supaya tidak menciptakan sampah. Kemudian kalau belanja, kami selalu bawa tas sendiri, dan kalau tak ada kresek, kalau memang itu sudah dipakai, kami akan lipat untuk kemudian dipakai ulang lagi. Demikian Romo. Oh, itu bagaimana menjaga keutuhan ciptaan di dalam keluarga. Terima kasih Meme Yakob, dan semoga mengingatkan terus-menerus kita mencintai, menghormati alam ciptaan Tuhan. Para keluarga yang terkasih, Paus Fransiskus dalam wawancara di hari Minggu Palma tahun ini mengatakan, pandemi virus corona mungkin adalah salah satu respon alam terhadap manusia yang mengabaikan krisis ekologi saat ini. Bisa jadi COVID-19 muncul karena kita manusia berlaku seperti Allah. Paus Fransiskus mengatakan, kita bukan Allah. Bumi sudah ada sebelum kita dan telah diberikan kepada kita. Setiap komunitas dapat mengambil apa saja yang mereka butuhkan dari harta bumi untuk bertahan hidup.
tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi bumi dan menjamin keberlangsungan kesuburannya untuk generasi-generasi mendatang. Dalam pekan Laudato Si 16-24 Mei tahun 2020 ini, yang adalah kampanye global untuk memperingati 5 tahun ensiklik Laudato Si, sebuah ensiklik Paus Fransiskus tentang lingkungan hidup, tentang perawatan rumah kita bersama. Bumi itu rumah kita bersama. Paus mendorong pertobatan ekologis menjadi tindakan konkret bagi keutuhan ciptaan. Kita semua dapat bekerja sama sebagai alat Tuhan untuk perawatan ciptaan, selaras dengan kebudayaan, pengalaman, keterlibatan, dan bakat kita masing-masing. Gereja di atas semuanya lebih membutuhkan gerakan masyarakat dari paling bawah, yakni keluarga serta persekutuan semua orang yang berkehendak baik. Maka para keluarga Katolik khususnya yang terkasih, marilah kita menjadi pelopor atau menjadi pionir dalam gerakan pertobatan ekologis ini. Para keluarga yang terkasih, kerusakan lingkungan wujud bagaimana manusia tidak menghormati keutuhan ciptaan. Kerusakan lingkungan yang terjadi juga didominasi dengan sampah-sampah yang tidak sepenuhnya dapat diolah oleh masyarakat. Untuk itu perlu adanya pertobatan ekologis, mulai dari keluarga, untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih berat. Para keluarga yang terkasih, seperti yang di-sharingkan keluarga-keluarga tadi, penerapan sistem 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle, menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yang murah dan mudah untuk dilakukan, di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik. Selain itu, penerapan 3R ini juga dapat dilakukan oleh setiap orang, keluarga, lingkungan masyarakat kecil dalam kegiatan sehari-hari. 3R itu terdiri dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Reduce juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang Anda tidak terlalu butuhkan, seperti baju baru, aksesoris tambahan, atau apapun yang intinya adalah pengurangan kebutuhan. Kurangi juga penggunaan kertas tisu dengan sapu tangan. Kurangi penggunaan kertas di kantor dengan print preview sebelum mencetak agar tidak salah. Baca koran online, dan sebagainya. Contoh kegiatan reduce sehari-hari: 1. Memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. 2. Hindari memakai atau membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. 3. Menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill, misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. 4. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Dan 5. Menggunakan email atau surat elektronik untuk berkirim surat. Reuse berarti pemakaian kembali, seperti contohnya memberikan baju-baju bekas yang layak pakai kepada orang yang membutuhkan. Tapi yang paling dekat adalah memberikan baju yang kekecilan pada adik atau saudara Anda. Selain itu, baju-baju bayi yang hanya beberapa bulan dipakai masih bagus, itu bisa diberikan pada saudara yang membutuhkan. Contoh kegiatan reuse sehari-hari: 1. Memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu, menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. 2.
menggunakan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. 3. Menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis atau untuk ngeprint. Recycle adalah mendaur ulang barang. Paling mudah adalah mendaur ulang sampah organik di rumah atau lingkungan kita, menggunakan bekas botol plastik air minum atau apapun sebagai pot tanaman, sampai mendaur ulang kertas bekas untuk menjadi kertas kembali. Daur ulang secara besar-besaran belum menjadi kebiasaan di Indonesia. Tempat sampah yang membedakan antara organik dan non-organik saja sulit untuk jalan. Malah akhirnya lebih banyak gerilyawan atau sukarelawan lingkungan yang melakukan daur ulang secara kreatif dan menularkannya pada banyak orang dibandingkan pemerintah. Contoh kegiatan recycle sehari-hari, memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. 2. Mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. 3. Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. 4. Lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual. Para pemirsa dan keluarga yang dikasihi Tuhan, demikianlah katekese tentang keluarga dan keutuhan ciptaan dipersembahkan oleh ME Indonesia dengan Komisi Keluarga KWI. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. We love you, we need you. Oh Tuhanku, sungguh ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua. Segala bintang alintar di angkasa, tanda bukti agungmu di dunia. Kepadamu jiwaku berlagu, sungguh besar doaku. Kepadamu jiwaku berlagu, sungguh besar Kau Allahku. Aduh Gusti, lamun kula nyipati lintang abyo ing dalu kang sepi. Kabeh lintang derek anang langit, kula ngumbung kuning kamulyan Tiang memuji linggi Sang Hyang, estu agung Anjen Gusti. Ulun puji kaliwatan Tuhan, sungguh hai hatayaku.
thirsty spring. Then sings my soul, my Savior God will